Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifah Nur Fadilah dari Prodi PAI 1B non-reguler dengan NIM 0230110082. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan filosofis pendidikan konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rusmadi, MPD. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Hal ini dipaparkan oleh Suparno tahun 2008 halaman 28. Ada 3 jenis konstruktivisme, yaitu yang pertama, konstruktivisme psikologis personal, yang menekankan bahwa pribadi, subjek sendirilah yang mengkonstruksikan pengetahuan. Yang kedua, konstruktivisme sosiologis yang lebih menekankan masyarakat sebagai pembentuk pengetahuan. Yang ketiga, sosiokulturalisme yang mengakui baik peranan aktif personal maupun masyarakat dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan. Sosiokulturalisme inilah yang mulai banyak diterima dalam pendidikan sains dan matematika. Pandangan dalam filosofi pendidikan konstruktivisme. Yang pertama, pandangan metafisika, yang kedua, pandangan epistemologi, yang ketiga, pandangan tentang pendidikan pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan secara umum. Prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan, dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip ini yang diambil dari konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Landasan filosofis pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pancasila yang dimaksud adalah yang rumusnya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga merupakan dasar pendidikan nasional. Berkenaan dengan ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara 1945. Sehubungan dengan hal di atas dan arena Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.